Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama sekali, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik alam semesta ini dan mengatur, yang menguji kita semuanya, kematian dan kehidupan, untuk diketahui siapa yang paling hasan amalnya. Rabb yang terus memberikan berbagai macam anugerah nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, sehingga pada siang hari ini di tengah tenangnya kita menjalankan puasa, kita masih sempat, kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk bisa hadir dan bersama-sama menunaikan amanah, menjalankan rangkaian sholat Jumat. Dan para hadir, nikmat-nikmat ini begitu terasa lebih istimewa, lebih sempurna dengan kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Terlepas dari kita semuanya sebelumnya, mungkin masing-masing kita beda persiapannya dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Bisa jadi di antara kita ada yang sebelum Ramadan ini banyak mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian dikonkretkan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan amalia harian, sholat jamaah 5 waktu dijaga, tadarusnya mulai dirutinkan. Mungkin di antara kita ada yang mungkin tidak selevel yang pertama, kadang berdoa, kadang tidak. Begitu juga amal ibadah yang lain. Mungkin juga di antara kita yang tidak melakukan apapun, mengalir begitu saja menjalani hidup ini, tidak mempersiapkan segalanya. Maka hendaknya kita kadang memang harus belajar bagaimana orang-orang dahulu seperti apa mereka dalam menghadapi Ramadan ya. Karena sejauh mana persiapan kita itu akan banyak menentukan ya, akan banyak berdampak kepada konsistensi kita nanti dalam melakukan amalia Ramadan selama 1 bulan ini. Orang-orang dahulu sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka itu benar-benar antusias, mereka bergembira, mereka merindukan dengan yang namanya bulan Ramadan. Dan banyak berdoa, kanu yad'ullaha ta'ala, kanu yad'una Allah ta'ala sittata asyhur ayyuballighahum wa yad'unahu ta'ala sittata asyhur ayyataqabbala minhum. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan 6 bulan sebelum Ramadan agar apa? Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kerinduan mereka membuncak, senantiasa mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan bulan ini. Dan mereka ketika sudah lewat pun masih mengangkat tangan agar apa? Amaliah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sebegitunya? Karena memang keutamaan di bulan ini luar biasa. Dan kita sudah sering mendengar, kita sudah mafhum, kita sudah paham keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Bulan ini diturunkannya Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Seharusnya di bulan ini kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang barangkali masih terbata-bata, ada tartil,
Ada tahsin di sini nih, masya Allah. Sembari tetap di rumah berusaha tadarus meskipun terbata-bata. Allah dan Rasulullah tidak akan menyanyiakan. Dia kesulitan luar biasa, tetap ada pahala. Harus banyak berinteraksi. Kita yang mungkin sudah mending bacaannya harus punya target. Di bulan ini mau khatam berapa kali. Jangan sampai agak lucu ketika ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, tapi kita satu kali khatam saja enggak. Padahal kita sudah Ramadan berkali-kali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin di antara kalian 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Tapi selama itu pula kemudian tidak bisa mengambil ibrah pelajaran. Berusaha ini nuzul, ini syahrul Quran. Ada keutamaan bagaimana juga amal ibadah yang kita kerjakan pada saat-saat seperti ini itu dilipatkan semuanya pahalanya. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700. Wa qala Allah 'azza wa jalla illa shaumu fa innahu li wa an azibihi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Amal ibadah pada saat ini semuanya dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, ini urusan Allah. Wa an azibihi, kata Allah, saya akan langsung membalasnya. Zat yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang akan menyiapkan pahala-pahala ini. Keutamaan yang lain di bulan ini kita semuanya mafhum, nanti ada fihi lailatun khairum min alfisar. Ada malam yang nanti kalau kita beribadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Ada keutamaan yang lain, bagaimana bulan ini siangnya menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, malamnya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dengan apa? Dengan puasa. Maka dikatakan dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Mendatangkan ampunan semuanya apa yang kita lakukan pagi, siang, malam. Maka hendaknya dengan keutamaan-keutamaan ini bagaimana kemudian Rasulullah memberikan kabar gembiranya kepada para sahabat. Banyaknya keutamaan ini Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, qad ja'alaikum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu fihi yuftahu abwabul jannah wa yuhlabu fihi abwabul jahim. Wa tuhallu fihi sayatin fihi lailatun khairum min alfisar. Rasulullah berikan spirit kepada sahabat-sahabatnya, telah datang kepada kita semuanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan keutamaan, dengan ibadah. Allah wajibkan bagi kita semuanya untuk berpuasa. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, 8 pintu surga semuanya dibuka. Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dibuka semua pintu surga, pintu neraka semuanya ditutup. 7 pintu surga ditutup. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah memberikan tips kepada kita, faltamisuha fil ashril awakhir, cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin. Itu hadisnya dari Sa'id Al-Khudri. Carilah 10 hari di 10 hari terakhir dan carilah di malam-malam ganjil. Jadi para hadir rahimakumullah, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang kadang kita itu akhirnya menjadi lupa ya. Kenapa? Ini butuh konsistensi, ini butuh satu komitmen, butuh energi besar. Butuh energi besar. Makanya yang sudah tadi berdoa, sudah kemudian mengkondisikan diri dengan ibadah-ibadah. Dan jangan lupa tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kebaikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan menunaikan semua jenis kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Apalagi nanti menjelang berakhirnya Ramadan, ini masa-masa kritis. Masa-masa yang kadang penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan. Seharusnya kita pada saat itu ibadah semakin semangat, doa-doa semakin banyak dilantunkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita banyak melantunkan doa ini. Banyak di antara kita yang apa? Di 10 hari terakhir justru terjebak dengan urusan-urusan dunia.
ngurus anak, istri, keluarga yang mungkin kebutuhan lebaran, ngurus rumah harus dibetulin, nanti akan banyak tamu, ngurus mungkin yang pedagang-pedagang, ngurus perpecahan luar biasa. Ini yang terjadi, sehingga ini butuh muhasabah. Kita butuh konsistensi dalam menjalani amaliyah Ramadan ini. Ini Ramadan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Ini bentuk kasih sayang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak hanya memerintahkan kita beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak hanya diperintahkan ibadah, Allah fasilitasi dengan waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Salah satunya ini Ramadan. Waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Tujuannya apa? Kita menjadi orang yang punya rasa takut. Tujuannya kita itu takun muttaqin, punya rasa takut, punya sikap waspada, hati-hati dalam menjalani hidup ini dan takwa ini. Para hadir rahimakumullah. Risalah pokok kenabian para utusan. Seandainya semua dalil Al-Quran dikumpulkan jadi satu, kesimpulannya larinya ke sini. Bagaimana kita supaya menjadi manusia-manusia yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dan ini satu predikat yang dulu para sahabat juga berusaha untuk mengejarnya. Satu sama lain saling bertanya. Sebagaimana kemudian juga Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin pada saat itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa sih takwa wahai Ubay bin Ka'ab? Maka dibalik bertanya sama Ubay, amma salakta tariqan da syauqin, apakah engkau pernah lewat di jalan yang penuh dengan duri? Pernah. Apa yang kau lakukan ketika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Tentu hati-hati. Itulah takwa. Allah menginginkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketakwaan, ayyu'ta wa la yuhsa. Hendaknya kita itu menjalankan ketaatan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, addu ma iftaradallahu alaina, menjalankan apa yang difardukan kepada kita. Wala yuhsa, fala yuhsa, jangan Allah maksiati. Ittaqu ma harrama alaina, takutlah, jauhilah segala hal yang Allah haramkan kepada kita semuanya. Wa yudhkaru fala yunsa, hendaknya Allah kita banyak ingat dalam kehidupan kita, bangun tidur kita, pagi kita, dalam sholat kita. Kadang hari ini Masya Allah keprihatinan kita sendiri, saya sendiri, betapa kadang dalam sholat saja kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan jauhnya takwa itu dari hari kita masing-masing. Sebaliknya seharusnya kan ayyudhkara wala yunsa, hendaknya Allah itu banyak kita ingat, jangan dilupakan dalam semua aktivitas kita. Wa yushkara fala yukfar, disyukuri semua nikmatnya, semua kondisi apapun yang kita alami itu bentuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, fala yukfar, jangan kau kufuri. Dan yang terakhir para hadir rahimakumullah, takwa ini, rasa takut inilah yang akan menjadi bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semuanya, hidup ini tujuannya adalah untuk berbekal beribadah, melahirkan rasa takwa, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang kelak akan menjadi bekal terbaik dalam menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kewajiban agung, kewajiban besar yang kita sedang tunaikan siang hari ini, inilah yang Allah syariatkan dan maqsadnya, tujuannya adalah bagaimana kita semuanya nanti akan muncul dalam hati kita senantiasa dalam kondisi apapun yang kita hadapi dalam keseharian kita. Di sana disisipi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk menyakiti orang lain, takut untuk tidak berbuat takut untuk berbuat dusta, takut untuk menipu dan sebagainya. Dan hendaknya kita benar-benar jaga puasa kita agar bisa melahirkan rasa takut ini. Puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum. Kalau hanya seperti ini, makhluk Allah yang lain banyak lebih hebat dari kita semuanya.
Tapi juga bagaimana tahan innamasyam minal lahwi warrafas. Kita jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, dari perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang jorok dan sebagainya. Baik dari di dunia maya kita maupun di dunia nyata. Jaga lisan kita. Sehingga ada satu nasihat, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal ma'athim. Jika kamu berpuasa, kata Jabir bin Abdullah, maka hendaklah berpuasa juga apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita dari hal-hal yang sifatnya dusta, dari hal-hal yang sifatnya dosa. Wada adal khadim, jauhi, jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyakiti tetangga kita, menyakiti teman sejawat kita, menyakiti rewang kita. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun, hendaklah dalam berpuasa kita itu tenang, kalem, syukur, memperbanyak baca Al-Qur'an. Kita hendaknya punya target, selesaikan target itu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Jangan jadikan hari berbukamu, tidak berpuasamu itu sama dengan hari berpuasamu. Jangan engkau samakan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan bukan bulan biasa. Mari kita jaga semuanya sehingga syariat Allah ini tujuannya kita kembali kepada kita masing-masing agar kita menjadi orang yang lebih baik, lebih takut kepada Allah, dan ini modal terbesar nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala semakin terbentuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.